Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fi ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimin azab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada siang menjelang sore ini alhamdulillah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajaah di Masjid Jami Huda ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita kelak insya Allah akan dikumpulkan dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian ini Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu sadar enggak bahwa kematian itu selalu mengejar kita? Sadar Bu? Kadang-kadang enggak ya? Banyak enggaknya ya daripada sadar ya. Bapaknya pun begitu ya. Kadang-kadang kita lupa Pak dengan mati. Kita lupa dengan mati, apalagi kalau lagi dagang, lagi ramai dunia, lupa kita dengan mati. Kita lagi kerja sebagai buruh, kadang-kadang kita lupa dengan mati. Apa ciri-ciri kita lupa dengan mati? Ketika ada panggilan azan, kita cuek. Nah ya, ketika ada panggilan azan kita cuek. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua ini dikejar-kejar oleh kematian. Silakan baca Bapak Ibu surat Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kematian itu selalu mengejar kita. Nah, maka salah satu media kita di Bapak Ibu ya, selain kita sama-sama mempelajari praktek perawatan jenazah ya, teori dan praktek perawatan jenazah, kita pun secara tidak langsung dan langsung kita telah diingatkan dengan kematian, dzikrul maut. Kita diingatkan dengan kematian. Dan ini perintah Nabi Bapak Ibu. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hadimin azab.
berbanyaklah oleh kalian untuk mengingat suatu peristiwa pemutus kelezatan. Ada yang di sini hobinya wet, yang hobinya wet ada bu? Ada yang kelihatan wajah-wajahnya hobinya wet. Bapak-bapak mulai ketinggalan ya. Kenikmatan nyawa itu Pak habis kalau kita mati. Ngerokok ada apa sih? Ada yang sampai. Kalau habis ngerowet, habis makan petek jengkol, ngerokok sedap betul. Luar biasa, kata si ahli perokok ya. Betul nggak? Salah ya. Kenikmatan ngerokok habis tatkala kematian itu hadir pada diri kita. Maka Nabi mengingatkan Pak, agar kita mawas diri, jangan lupa dengan peristiwa yang akan memutuskan kelezatan segala kelezatan dunia, yaitu kematian, al-maut. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu mukadimah yang kami Pak di pertemuan kita pada kesempatan ini secara tidak langsung mengingatkan kita akan peristiwa kematian. Sebab Bapak Ibu berbahagia, kita di Pak akan mati semua. Kita akan mati semua Bapak Ibu. Orang yang ada di California bisa mati. Orang yang ada di Kalibalok mati juga. Orang yang ada di Kaliawi mati kan? Orang Penyangga? Tanjung Agung? Siap-siap. Kita akan mati semua ya. Kita akan mati semua. Hanya bedanya Bapak Ibu antara saya sama ibu-ibu sama bapak sekalian, dan hanya beda tipis saja. Bisa jadi saya duluan. Ayo. Saya bisa jadi duluan, bisa jadi ibu lebih dulu. Atau kebalikan. Pasti kematian ini akan menjemput kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu berbahagia, persiapan akan perawatan jenazah ini Bapak Ibu diawali dengan persiapan manakala kematian itu akan menjemput kita. Ya. Kata Nabi Bapak Ibu ya, ada 99 penyebab kematian. 99 itu Bapak Ibu simbol banyaknya penyebab kematian. Bisa lebih dari 100, lebih dari 1000, tetapi Nabi menyimbolkan 99 penyebab kematian. Kalau seandainya kita lolos dari satu penyebab ini, jantung lolos, darah tinggi lolos, diabetes lewat, kanker lewat, corona sembuh, kena disentri, muntaber, sehat. Seandainya kita lolos dari 99 penyebab kematian ini, kita tidak bisa lolos dari salah satu sebab, yaitu faktor umur. Ya, faktor umur. Tidak bisa kita lolos dari faktor umur. Ya, sebelum kita memasuki materi Bapak Ibu ya, saya ini Bapak Ibu punya darah kedamaian Pak. Ini sengaja saya bicarakan dengan Pak Pengurus, darah surprise. Saya punya darah kedamaian Bapak Ibu. Ibu saya asli kedamaian. Ibu saya asli kedamaian. Namanya Aidah binti Sutatibu. Mungkin yang tua-tua kenal Sutatibu ya. Sutatibu. Jadi ibu saya asli kedamaian, Ya, tempat saya main masih kecil di sini Bapak Ibu. Maka tidak heran dengan dengan musola ini sering kita mampir di sini. Nah, alhamdulillah dengan kepada Allah, ibu saya ini meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu Bapak Ibu. Bulan Desember tahun lalu. Jadi sudah 1 tahun. Sebelum meninggal Bapak Ibu, bayangkan saya umur 95 tahun, makan empek-empek masih habis 2 kilo. Makan nasi 1 piring masih habis, ngopi masih enak. Artinya apa? Dia secara kesehatan fisik Allah berikan karunia kesehatan yang luar biasa, yang jarang dimiliki oleh orang banyak.
tetapi namanya ada. Dia tidak bisa lolos dari satu sebab, yaitu faktor umur. Ya, faktor umur. Tanggal 20 Desember jam 1.30 siang, setelah dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dia pamit tidur hadap kiblat. Rupanya itu merupakan terakhirnya ia menikmati makan ketika itu. Penyebab kematian tidak bisa lolos dari yang satu ini, yaitu faktor umur. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita berbicara perawatan jenazah, maka kita awali dengan persiapan kita menghadapi kematian. Kapan kita harus siap menghadapi kematian? Setiap saat, walaupun kita sehat. Nah, apabila kita sakit, nah ini ya, apabila kita sakit, Bapak Ibu, yang pertama, tidak boleh ya, kita mengharapkan kematian. Boleh dicatat ya anak-anak ya. Sehebat apapun sakit yang kita derita, tidak boleh kita mengharap kematian. Ya Allah, mati paksa Allah ini. Mereka lagi bukan mengkami, hukum mengkami, pati ya Allah, tidak boleh. Ya catatan ya, sehebat apapun sakit, tidak boleh berharap kematian, tetapi kita berharap kesembuhan. Nah, mungkin ada bertanya nanti ya, kaitan dengan ini. Sehebat apapun sakit, tidak boleh kita berharap kematian. Yang kedua, wajib berobat. Jadi berobat itu hukumnya wajib. Sekalipun berobat itu wajib, tidak boleh kita berobat dengan cara yang haram dan dengan barang yang haram. Tidak boleh kita berobat mendatangi dukun. Ingat ini bukan dukun turut ya, bukan dukun turut maksudnya, tetapi kita datang ke paranormal. Ada Pak ya, orang sudah kesal ya, berobat medis tidak sembuh, berobat PL tidak sembuh, ada tetangga yang menyarankan, ayo kita datang ke tempat si anu. Tetapi bukan minta diruqyah, bukan. Kalau diruqyah boleh, ruqyah itu didoakan namanya boleh. Tetapi dia datang ke paranormal, akhirnya paranormal itu tebak-tebakan. Kamu diguna-guna sama tetangga kamu, terjebak nasib. Tuh perut kamu usaha, diguna-guna. Siapa yang guna-guna? Nih dia gelas ini tanya. Gelas yang dibuka, dicemplungin keris atau tasbih. Tuh lihat ada teman orangnya katanya. Tuh yang lagi berdiri itu orang. Ya ada bayangan memang di situ ya. Oh ini jelema dibuka kamu, kadang-kadang tetangga aku ada terjebak di sini. Ini catatan Bapak Ibu ya, tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram dan dengan cara yang haram. Ada lagi misalnya udah cari daging babi, mudah-mudahan sembuh. Kalau tak daging babi, jangan babi, daging celeng, agak gawat. Cari dengan celeng sama babi, daging anjing, daging ular. Sehebat apapun sakit yang kita derita, kita tidak boleh berobat dengan cara syirik, tidak boleh dengan menggunakan barang-barang haram. Pakai khamar misalnya, pakai kapur, pakai bir, tidak boleh kita berobat dengan cara haram. Nah, walaupun berobat itu wajib, kita tidak boleh berobat dengan cara yang haram dan mendatangi praktek-praktek kemusyrikan dalam berobat. Tidak boleh. Nah, ketika kita sudah ngerti Bapak Ibu ya, sudah ngerti. Mungkin kita punya orang tua, mungkin kita punya istri, anak, atau mungkin tetangga yang sakitnya sudah secara prediksi, secara medis ada tanda-tanda kematian Bapak Ibu, maka ia disuruh untuk banyak mengingat Allah. Ya, dia disuruh untuk banyak mengingat Allah. Kalau dia sholat tidak bisa berdiri sambil berbaring, sambil duduk. Kalau tidak bisa
keluarganya. Kadang-kadang kan Pak, Bapak Ibu kita ini kan tak sabaran ya. Sudah tahu orang tua kita sudah loyo, sudah lemah, suruh tayamum sendiri. Boleh Bapak Ibu tayamumkan. Dia tidak boleh lagi ambil debu, yuk usapkan di wajahnya, tayamumkan. Boleh kita mentayamumkan. Boleh kita murukkan. Mungkin nanti ada bagian-bagian pikir gimana caranya murukkan orang yang lagi sakit. Boleh kita murukkan. Jadi orang lain murukkan boleh. Nah, jangan sampai ketika menjelang sakaratul maut dia tidak beribadah. Kecuali kalau sudah betul-betul blank ya, betul-betul blank, sudah tidak ingat lagi, sudah tidak kenal lagi, baru ayat itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ketika si fulan atau fulana ini akan menjelang sakaratul maut, ini Bapak Ibu ya, akan menjelang sakaratul maut, maka sebaiknya dihadapkan ke arah kiblat. Sudah mulai sejauh ya. Bagaimana tadi soal kiblat? Kalau soal kiblat Bapak Ibu ya boleh tetap begini seperti tidur sunah ya, tidur berbalik diberikan ini ke arah kiblat. Jadi tidur seperti tidur sunah ya. Kalau tidak bisa seperti ini boleh begini. Jaga kiblat. Nah itu ya. Nah ketika detik-detik ya kita lihat ya sudah ada gejala-gejala yang meninggal dunia, maka Bapak Ibu ajarkan ia kalimat tauhid yang kita kenal dengan istilah tauhid, ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ketika kita kenalkan dengan kalimat la ilaha illallah ini, kita jangan berbelas-belasan. Ikutin ya, baca la ilaha illallah. Kita kalau saja kita ambil telinga sebelah kanannya ya, kita usapkan lembut ya. Kita usapkan lembut, kita bisikkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sanggup, alhamdulillah. Kalau dia tidak sanggup, tetapi kita lihat lidahnya sudah mulai bergerak. Nah kemungkinan besar dia sudah mengucapkan kalimat itu. Seandainya dia tidak mampu, kita tidak boleh bersuzon. Oh ini karena itu besar, mana ucap kalimat tauhid kenaikan besar itu. Ingat Bapak Ibu, bisa jadi hatinya yang mengatakan la ilaha illallah. Pengalaman saya pernah Bapak Ibu ya pernah mengalami kesel luar biasa. Jadi ngoyong sayur ikan ya. Kok tiba-tiba terkunci? Saya keluar dari rumah makan dia bersandar ke tiang, mau mengucap kalimat tauhid, pikir saya dan ini waktunya saya jemput ini. Saya keluar bersandar di tiang, pengen mengucap kalimat la ilaha illallah tidak bisa, tetapi hati saya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contoh begitu Bapak Ibu. Jadi ya perhatian kita, kalau dia tidak bisa kita tampil dengan kalimat la ilaha illallah, jangan kita vonis dia suul khotimah. Tetap kita berhusnuzon, mungkin lidahnya mengucapkan secara perlahan. Kalau toh lidahnya tidak bergerak, bisa jadi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di dalam hatinya. Ada yang mencoba? Ya, Bapak Ibu berbahagia. Nah ini ya. Nah ketika kalimat tauhid ini diucapkan dia sanggup, alhamdulillah. Kalau dia belum sanggup, maka berhusnuzon. Mungkin dia mengucapkan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Nah ini Bapak Ibu berbahagia ya. Nah sampai sini silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Ya sebelum kita melangkah kepada materi selanjutnya. Ini baru materi menjelang peristiwa kematian. Ya silakan Pak. Ya Ibu silakan ya. Ada yang bertanya?